Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yaktumuna yang kitman, menyembunyikan. Kita kenal di sifat wajib Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau di Nabi itu siddiqnya akli. Artinya akli 24 jam ya selalu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, kalau kita diperintahkan ikut, kita juga harus siddiq, tapi tidak wajib kalau kita. Artinya tidak wajib itu yajuzul kidhbu lana, kita bisa dusta, bisa tidak siddiq. Kalau Nabi Rasul mustahil. Amanah wajib buat Nabi, 24 jam selalu amanah. Kita yajuz, bisa amanah, bisa tidak, tapi diperintahkan untuk amanah. Secara wajib syar'i, secara syariat Rasulullah SAW, kita wajib siddiq, amanah. Wajib bermakna harus ya, kalau yang buat kita. Kalau yang buat Nabi Rasul aqlan. Artinya 24 jam ya selalu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan tabligh kitman. Ini yang di ayat ini. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang kitman, yang menyembunyikan. Ma apa-apa anzalna yang kami Allah turunkan minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan. Hiya kullu ma anzalahu Allahu 'alal anbiya. Munir juz 153. Apa saja yang diturunkan Allah Ta'ala melalui para nabi, orang-orang suci, para anbiya. Wal huda, dan petunjuk. Yang memberikan petunjuk di dalam wajib ikut Rasulullah SAW, di dalam wajib beriman dengan Rasulullah SAW. Termasuk huda ad-dalailul aqliyah wan nagliyah. Jadi orang, nanti kan ini ada dua pendapat ahli tafsir. Ada yang bilang ini diturunkan untuk ulama ul Yahud, tapi ada yang berpendapat umum. Kalau umum kita kena ini. Artinya kita dilarang menyembunyikan ilmu baik akli atau nakli. Kalau kita ditanya harus menjawab. Setelah paham harus mengajar, gitu. Kalau tidak masuk mal'un. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami Allah jelaskan kepada orang-orang. Kalau tafsir yang dilarikan untuk Bani Israel, otomatis nasnya Bani Israel. Fil kitabi ay fit Taurah. Ulaika, mereka, yal'anuhum, melaknat mereka. Siapa? Allah. Ay yub'iduhum min rahmatih. Arti mal'un, dikutuk itu jauh dari rahmat Allah. Maksudnya bagaimana ini? Kalau Anda sudah faham dalil akli, faham dalil nakli, faham Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Anda kitman, hidup Anda tidak akan mendapatkan rahmat dari subuh ke subuh 24 jam, mal'un, selagi tidak mau tabligh, tidak mau menyampaikan. Nanti di tabligh ada pembahasan. Saya ingat nasihatnya Syekhuna Abu Yahya rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, beliau katakan setiap masalah itu ada syurut, arkan, mubtilat, otomatis itu. Tabligh wajib bagi siapa? Gitu. Syaratnya apa? Arkanut tabligh apa? Semua amr itu
tidak akan lepas dari syurut, arkan, mubtilat. Dipelajari di babnya. Sekarang yang kita bahas ini, siapa yang ilmu, mengerti, tidak mau mengajar, tidak mau tabligh, fahuwa mal'un. Binassil ayat ini. Siapa yang melaknat pertama, yal'anuhumullahu, Allah Subhanahu wa taala, ay yub'iduhum min rahmatih. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka para pelaknat. Ini suka salah paham. Umpama ada ayat ini kemudian Anda berkata dalam hati, saya tidak melaknat orang yang tidak mau ngajar, tapi kalau Allah mengatakan yal'anuhum al-la'inun, itu si fulan tidak melaknat. Kelompok sana tidak, suku sana tidak. Katanya kok manusia dan jin melaknat, ini maknanya bagaimana? Di Munir ini ya, yas'alunallaha ayyal'anahum wa yaquluna Allahumma al'anhum wa haula'i dawabul ard. Ternyata al-la'inun di sini ini para binatang. Jadi binatang-binatang itu ada yang membacakan istighfar untuk talabatul ilm, untuk orang yang mengajar. Bagi orang yang tidak mau mengajar, dawabul ard, binatang-binatang bumi di sini berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma al'anhum, ya Allah laknatlah mereka. Artinya jauhkan mereka dari rahmatmu. Ini yang dimaksud al-la'inun menurut tafsir Munir. Selain Imam Nawawi, beliau nukil kada qala Mujahid akhrajahu Sa'id bin Mansur wa ghairuh. Imam Mujahid juga pendapatnya seperti itu melalui riwayat Sa'id bin Mansur. Ada pendapat lain. Wa qala Qatadah war-rabi humul malaikah wal mu'minun. Akhrajahu Ibn Jarir. Menurut Imam Qatadah dan Imam Rabi, al-la'inun yang mendoakan laknat kepada orang yang tidak mau tabligh itu, yang menyembunyikan ilmu itu, para malaikat dan ahlul iman. Ahlul imannya bagaimana? Berarti kalau orang mukmin pasti mendoakan orang yang tidak mau mengajar terusir dari rahmat Allah. Itu maknanya. Allahumma la'anhum. Akhrajahu Ibn Jarir. Ya, ini ada yang mau saya nukil dari risalah awal, ini bahasa Jawa, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat wajib Nabi Rasul. Mereka wajib tabligh. Apa yang ditabligh? Apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kitman, mengumpat. Bukan mengumpat mencaci. Mengumpat bahasa Jawa itu maksudnya nyimpen. Menyimpan, kitman, gampangannya bahasa kita kitman. Saya ulangi, muhal kitman, menyembunyikan. Perintah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia disembunyikan, diambil buat dirinya sendiri ilmunya. Ini mustahil. Jadi begini ya, kita belajar ilmu Allah bimakna yang diturunkan Allah lewat para nabi, para rasul, turun kepada sahabat, ulama sampai kita ini nggak ada ceritanya ilmu disimpan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang belajar ilmu kesaktian atau ilmu bela diri, guru itu masih ada yang disimpan. Takut nanti muridnya lebih ahli dari dia, dimakan dia. Ada kitman masih. Tapi kalau ilmu Allah tidak ada kitman. Adanya ma ba'd waktu. Itu ada. Dan Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sering membahas ini. Saya bawa satu riwayat. Saya dengar langsung dari murid beliau, almarhum Ustaz Ali Wafa, sudah meninggal. Beliau lama belajar di Imam Al-Habr dan Ustaz Imam, dan termasuk muqarrabin, orang-orang dekatnya. Kepingin ketemu Nabi Allah Khadir, pingin betul.
Akhirnya pembahasannya Imamul Habbar tentang itu dicatat, dipahami, Ustadzul Imam, bacaannya ini, itu segala macam diusahakan. Baca ini, baca ini. Nggak ngimpi-ngimpi, nggak ketemu-ketemu. Sampai Imamul Habbar meninggal. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Nah, untungnya menjadi murid Imamul Habbar itu pasti mendapatkan mulahadzah. Akhirnya si Ustadz Ali Wahbah ini bermimpi. Saya dapat riwayat dari beliau langsung ini. Beliau mimpi Imamul Habbar nulis di papan tulis. Ya seperti zaman beliau masih mengajar, zaman beliau sehat itu nulis di papan tulis. Tulisannya begini, ma ba'ad waktu, belum waktunya. Itu ada. Jadi si syekh tidak memberikan ilmu bukan kitman. Karena percuma jadi tabdzir. Kan ada di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awad al-ilm min ghairi ahli kamdhilil khanazir, al-jauhar wal lu'lu' wal dhahab. Sudah tahu binatang dikasih kalung emas, kalung mutiara, kalung permata. Gila, yang naruh gila itu. Ilmu itu mutiara, emas, permata, dikalungkan di babi, di binatang-binatang yang ngalungkan ya orang gila itu. Itu tidak kitman kalau itu. Memang belum waktunya. Tabdzir malah masuknya. Kalau lafadznya Nabi khanazir. Kalau pemahaman saya binatang apa saja, mau anjing, mau babi, mau apa, memubadirkan ilmu. Itu tidak masuk kitman. Karena belum waktunya saja. Tidak beda kita mengajarkan alfiyah ke anak tamhidi. Ada orang baca alif ba ta belum bisa. Saya tidak mau kitman ini, saya mau harus ini anak harus belajar alfiyah. Ngawur itu. Itu masuk awadul ilm min ghairi ahli. Itu tidak masuk kitman. Masuk pembahasan mab'ad waktu karena belum waktunya. Itu tidak apa-apa. Ada lagi, ini juga tidak termasuk kitman. Ilmun yahrumu bathuh. Ilmu yang haram disebarluaskan. Jadi fitnah. Itu pembahasan banyak kita temui di kitab-kitab Imam Ghazali, kitab Syarah Ihya, kitab-kitab tasawuf. Di antara yang terkenal menyembunyikannya itu Sayyidina Abu Hurairah. Beliau pernah kalam masalah ini. Yang saya mewarisi dari Rasulullah SAW. Taruhlah ibaratnya dua karung kalau bahasa kita. Yang satu dikeluarkan, yang satu disimpan. Sebab kalau dikeluarkan bakal dihukumi kafir, boleh dibunuh, dihukumi murtad. Sayyidina Ali Zainal Abidin zakar hadzal kalam juga. Syair, ada syair terkenal di kitab-kitab tasawuf. Inni la aktumu min al-ilmi jawahirahu kay la yara dzaka dzu jahlin fayaftatina. Rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana wa lastahalla rijalun muslimun dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana atau kama qala radhiyallahu anhu. Sebagian ilmu diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan silahkan Anda cek thariqah itu rujuknya ke sana. Ka Aliyun Zainul Abidin. Banyak yang sudah beliau ajarkan. Tapi tetap ada jawahirul ilm, mutiara-mutiara ilmu beliau bawa mati, tidak beliau keluarkan. Ini tidak masuk kitman ini. Malah wajib. Haram dibuka. Jawahirul ilm. Sampai beliau bilang di syair itu, seandainya, ini kurang lebih saya ringkas, karena waktunya sudah mau habis. Seandainya ilmu ini saya ajarkan, kata Imam Ali Zainal Abidin, saya akan dianggap kafir, dianggap murtad, dianggap penyembah berhala, dan tokoh-tokoh Islam akan menghukumi saya harus dibunuh. Ilmu apa itu? Kita akan tahu kalau kita dapat futuh jadi waliullah, atau kalau tidak bil akhirah. Nanti di akhirat tahunya itu. Itu jawahirul ilm kata Imam Ali Zainal Abidin. Mutiara-mutiara ilmu. Kita hanya bisa membayangkan seperti apa jawahirul ilm. Kok sampai seperti itu bahayanya? Tafakkur tidak mungkin.
Kita hanya bisa membayangkan seperti apa Jawahirul Ilmi yang dimiliki oleh Imam Ali Zainal Abidin. Jelas beliau dapat dari guru beliau, Al-Imam Al-Husain, dan paman beliau, Al-Imam Al-Hasan. Beliau dapat melalui silsilah yang diambil Al-Hasanain dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dari guru kedua beliau itu Maulana Rasulullah SAW. Jadi aslinya Jawahirul Ilm ini dari zaman Nabi sudah ada. Buktinya apa? Sayyidina Abu Hurairah bicara sudah. Ada yang beliau simpan, katanya bahaya ini kalau dikeluarkan. Maka yang mengajarkan zawahirul ilmi huwa Rasulullah SAW. Yang sampai ke kita sekarang ini. Mulai dari Quran, hadis, ilmu-ilmu syariah yang kita pelajari, kita baca ini. Muallimuhum yang pertama An-Nabi SAW. Jawahirul ilmi, mutiara-mutiara ilmu itu, al-muallimul awal sama saja. Huwa Rasulullah SAW. Sumbernya satu. Zawahir ya dari Nabi Muhammad. Jawahir juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke kitab. Jadi mustahil para nabi rasul kitman, menyimpan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan wajibnya tabligh para rasul dan mustahil kitman, yaitu apabila menyimpan para nabi rasul apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat, maka pasti kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan kitman, diperintahkan menyimpan ilmu nafi'. Tetapi diperintahkannya kita kitman, menyimpan ilmu nafi', mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ini ayat yang kita baca tadi itu. Jadi ini dari mulai ulaika ini sudah menjadi dalil wajibnya sifat tabligh para rasul dan mustahil kitmannya para rasul. Mereka, artinya ulaika yal'anuhumullah, mereka orang-orang yang menyimpan ilmu nafi', yang kitman ilmu nafi' yang mereka punyai, tidak mau mengajar, tidak mau berdakwah, melaknat kepada mereka Allah dan melaknat kepada mereka para malaikat Allah. Masya Allah. Jadi tolong dipaham, siapa-siapa yang tidak mau tabligh, tidak mau mengajar atau mengarang dengan mengajar sama saja ya. Al-ghalam ahadul lisanin. Jadi sebetulnya sudah keluar daripada kewajiban dakwah kalau Anda mengarang tanpa ceramah, tidak apa-apa. Atau ceramah tanpa mengarang, tidak apa-apa. Tidak ceramah, tidak mengarang, tapi ngajar, sama. Tiga-tiganya ya lebih bagus. Paling tidak salah satu untuk keluar dari laknatullah kepada orang-orang yang tidak mau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.